Hello guys, welcome back to Papan Tulis Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga sehat dan diberikan kebahagiaan selamanya. Di video kali ini guys, kita akan membahas materi dari pelajaran bahasa Inggris tentang article. We are going to learn about indefinite article and definite article. An article is a type of adjective that describe specific and unspecific noun. Jadi guys, artikel adalah tipe kata sifat atau bentuk kata sifat yang mendeskripsikan atau menjelaskan kata benda yang spesifik dan juga tidak spesifik. Artikel dibagi menjadi dua, ada indefinite article dan definite article. Indefinite article digunakan untuk merujuk ke benda yang tidak spesifik atau tidak tentu, belum pasti bendanya yang mana. Sementara definite article merujuk ke benda yang sudah pasti atau sudah tentu, sudah spesifik bendanya yang mana. Indefinite article itu ada dua guys. Dan an, artinya sebuah, satu, seekor, dan seterusnya. Sementara definite article hanya satu guys, yaitu the. Oke, mungkin kalian masih bingung ya, Kak, maksud kata benda yang tidak tentu atau tidak spesifik belum pasti itu apa? Apa bedanya dengan benda yang sudah spesifik, tentu atau sudah pasti? Oke, Kak Dedi jelaskan dulu pengertian benda yang tentu atau spesifik dengan benda yang tidak tentu atau tidak spesifik. Contohnya gini guys, matahari terbit dari arah timur. Nah, objeknya adalah matahari guys. Kalian tahu nggak matahari itu seperti apa atau yang mana? Pasti tahu kan? Nah, maksud dari tentu, pasti atau spesifik, bendanya ini sudah diketahui oleh si pembicara dan lawan bicara guys. Oke, kalian dituliskan contohnya ya. Meskipun jumlah matahari satu guys, tidak menggunakan tidak sebuah matahari. Kenapa? Karena matahari masuknya ke definite article. Jadi objeknya itu sudah diketahui oleh pembicara, oleh lawan bicara, bahkan oleh semua orang guys. Jadi untuk sun, matahari ini pakai definite article. The sun rises in the east. Oke, contoh yang lainnya guys. Apa ya? Nah, di sebuah ruangan, di kelas ya guys, ada seorang guru bilang ke siswanya gini, Anton, tutup pintunya. Nah, kira-kira si Anton ini tahu nggak sih pintu yang harus ditutupnya itu yang mana? Kalau di ruangan biasanya ada satu pintu ya, akses keluar masuk di kelas. Nah, tentu Anton tahu pintu mana yang harus ditutup karena hanya ada satu. Itu juga masuk ke definite article karena bendanya atau objeknya sudah diketahui oleh pembicara dan juga lawan bicara guys. Berikutnya indefinite article. Ini ada dua, dan an. Maksudnya kayak gimana Kak? Tidak tentu, tidak spesifik, atau tidak pasti itu. Artinya tidak diketahui oleh lawan bicaranya guys. Objek yang dikatakan oleh si pembicara. Contoh gini. Saya memiliki sebuah buku yang sangat menarik. Nah, kira-kira kalian tahu nggak buku yang dimiliki Kak Dedi yang sangat menarik itu buku apa? Nggak tahu kan? Nah, artinya objeknya ini tidak diketahui oleh si lawan bicara. Masuknya ke indefinite article. Bendanya tidak pasti, guys. Atau contoh lain gini. Kak Dedi memiliki seorang teman yang sangat baik. Kalian tahu nggak teman Kak Dedi yang sangat baik itu siapa namanya? Nggak tahu kan? Oke, makanya teman di sini karena
belum diketahui oleh si lawan bicara masuk ke indefinite article. Kada dituliskan contohnya ya. I have an interesting book. Saya memiliki sebuah buku yang menarik. Oke, itu perbedaan indefinite and definite article. Oke, untuk lebih jauh mengenai penjelasan dari definite dan indefinite article, terus saksikan video ini guys. Secara rincinya penggunaannya seperti apa sih? First of all, I'd like to explain about the use of indefinite article a and an. A or an is used before singular countable noun. Jadi a dan an digunakan sebelum kata benda yang bisa dihitung yang jumlahnya itu tunggal guys, atau cuma satu. For example, a book, sebuah buku. A car, sebuah mobil. An apple, sebuah apel. An hour, 1 jam. Next, an is used before a word that begins with a vowel sound. A, I, U, E, O. Jadi artikel an digunakan sebelum kata yang dimulai dengan bunyi vokal guys. Bunyi vokal itu bunyi huruf hidup guys. Ada A, I, U, E, O. Jadi bukan dilihat dari tulisannya ya, melainkan dari cara pengucapannya guys. For example, an uncle. Nah ini diawali dengan bunyi atau pengucapan vokal. Uncle. Makanya di sini pakai an. Apple. Ini ada bunyi AE. Apple. Pakai an. An hour. Nah, Kak ini kan diawali huruf H. Ya, itu tulisannya. Ini bunyinya guys. Jadi kata yang diawali dengan bunyi vokal. Pakai an. An honest man. Nah, ini juga sama. Karena diawali dengan kata A, honest man, itu juga pakai an. Berikutnya, a is used before a word that begins with a consonant sound. B, C, D, F, and so on. Jadi, artikel a digunakan sebelum kata yang dimulai dengan bunyi konsonan. Ingat guys, e maupun an itu merujuk ke bunyi, ya, bukan tulisan. For example, a table. Nah, ini diawali dengan bunyi konsonan. A table, sebuah meja. A chair, sebuah kursi. A bag, sebuah tas. A glass, sebuah gelas. A or an is used in a general statement. Jadi digunakan dalam pernyataan umum, biasanya definisi guys. For example, an island is a body of land surrounded by water. Jadi pulau adalah daratan yang dikelilingi dengan air. Another sample. Contoh yang lainnya. An article is a type of adjective that describes specific or unspecific noun. To introduce subject that has not been mentioned before. Memperkenalkan subjek atau hal yang belum disebutkan sebelumnya. Contohnya, di awal percakapan, di awal pembicaraan, ada kalimat seperti ini guys. I saw a snake. Saya melihat seekor ular. Nah, ular ini baru diucapkan, maka menggunakan artikel a. I have an interesting novel. Nah, novel ini baru diucapkan, baru diperkenalkan, maka gunakan artikel an. With certain numerical expression, yang artinya itu per. For example, a couple, sepasang. 100, 100. A third, 1/3 atau sepertiga. A half, 1/2 atau setengah.
The last, with the name of profession. Jadi untuk nama profesi atau pekerjaan guys. She is a teacher. Dia adalah seorang guru. Teacher is the name of profession. He is an engineer. Dia adalah seorang insinyur. Di sini juga menggunakan an karena berikutnya mengacu ke profession. Itu beberapa penggunaan indefinite article a and an. Definite article the. Definite article the can be used for singular and plural countable noun, also uncountable noun. Jadi guys, artikel the bisa digunakan untuk kata benda yang bisa dihitung, yang jumlahnya tunggal ataupun banyak. Juga bisa digunakan untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Penggunaan definite article the secara lebih rinci akan saya jelaskan guys. First, when there is one of the thing mentioned. Ketika ada satu-satunya benda disebutkan. For example, the sun is shining. Nah, di sini matahari kan jumlahnya cuma satu guys. Nah, semua orang udah pasti tahu yang mana matahari itu. Makanya, meskipun satu, matahari itu tidak menggunakan a guys, tapi menggunakan the. The sun is shining. The sky is blue. Langit berwarna biru. Semua orang tahu langit itu yang mana. So, we have to use the article the. Second, when it is clear to both the speaker and the listener which thing or person is referred to. Jadi ketika benda atau orang yang disebutkannya itu sudah jelas bagi si pembicara juga si pendengar. Bagi si pembicara juga lawan bicaranya guys. For example, could you open the door please? Nah, si pembicara bilang, could you open the door please? Si pendengar pasti tahu pintu mana yang harus dibuka guys. Third, before a noun mentioned for the second time. Nah, artikel the juga digunakan sebelum kata benda yang disebutkan untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, dan seterusnya guys. For example, a bird flew into the classroom. The bird sat on my chair. Nah, di sini ada kata a bird. Seekor burung. Untuk yang pertama kali disebutkan, ini pakai indefinite article, a. Tapi karena kata burung ini disebutkan lagi untuk yang kedua kalinya, sehingga orang tahu burung yang ini tuh maksudnya yang mana gitu. Burung yang disebutkan di kalimat sebelumnya. Maka gunakan artikel the sebelum kata benda yang disebutkan kedua kalinya guys. Next, before superlative adjective. Artikel the juga digunakan untuk kata sifat yang menyatakan bentuk paling atau superlatif. For example, the biggest island is Greenland. Pulau terbesar adalah Greenland. She is the smartest student. Dia adalah siswa tercerdas. Nah, sebelum kata sifatnya itu, pakai artikel the. Next, before names of musical instrument. Artikel the digunakan sebelum nama instrumen atau nama alat musik guys. He plays the piano. Dia bermain piano. Nah, sebelum kata bendanya pakai artikel the. Six, before expression of time and place. Jadi sebelum ungkapan waktu juga tempat guys. Misalkan the morning, the evening, the future, the past. Ini expression of time. Misal, I always wake up in the morning. Nah, sebelum kata morning itu pakai artikel the morning. The north, the east, the top, the bottom. Juga digunakan untuk the expression of place. Ungkapan yang menyatakan tempat. Utara, timur, atas, bawah.
The is used before ordinal number. Ordinal number adalah kata bilangan yang menyatakan urutan atau tingkatan. Misal, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. The first, the second day. Yang pertama, hari kedua. Nah, sebelum ordinal number, pakai artikel the. Kak, gimana dengan cardinal number? 1, 2, 3. Nah, itu nggak pakai artikel the, guys. The is used before the names of family, train, and plane. The digunakan sebelum nama keluarga. Ini nama keluarga orang, guys. Nama kereta, juga nama pesawat. Contohnya, keluarga Ihsan. The Ihsans. Keluarga Dedi. The Dedis. Nama kereta api, The Pasundan Express. Nah, sebelum namanya pakai artikel the. Nama pesawat, The Merpati Air. Sebelum namanya juga sama pakai artikel the. Itu penggunaan definite article the or the. Jika kalian menyukai video pembelajaran ini, jangan lupa ya tekan like-nya. Buat kalian yang baru menyimak atau menonton video pembelajaran ini, kalau kalian menyukainya, jangan lupa subscribe guys. Dan jangan lupa pula tekan loncengnya, biar jika ada video pembelajaran terbaru lainnya, kalianlah yang pertama kali mendapatkannya. Okay guys, thank you very much for everything and see you next time. Bye.